Pada tahun 1799, seorang dokter asal Skotlandia, James Gillies, mencatat sebuah kasus yang hingga kini masih membuat merinding. Seorang pria ditusuk menembus perutnya, tapi entah bagaimana dia masih bisa bertahan hidup selama 3 hari. Hampir sepanjang waktu dia tetap sadar, dan dia berkata, tidak ada bahasa di dunia ini yang bisa menggambarkan rasa sakit yang dia rasakan. Sejak saat itu, ilmu pengetahuan menyadari sesuatu. Rasa sakit bukan hanya soal intensitasnya saja. Penderitaan yang paling mengerikan tidak selalu disebabkan oleh rasa sakit yang paling hebat, melainkan oleh rasa sakit yang berlangsung lama, yang tidak ada jalan keluarnya, dan yang benar-benar menguras habis secara psikologis. Kebanyakan dari kita punya gambaran dasar di kepala tentang seperti apa kematian yang paling menyakitkan itu. Api yang membakar dalam sekejap belum tentu bisa menandingi siksaan dari proses biologis yang menghancurkan secara perlahan, yang bisa berlangsung selama berhari-hari. Namun, puluhan kisah para penyintas, dokumentasi medis, dan penelitian tentang rasa sakit menceritakan kepada kita tentang cara-cara kematian yang paling parah. Kengerian-kengerian seperti ini benar-benar mengubah pandanganmu tentang batas-batas penderitaan manusia. Ketika jari kakimu terbentur atau jarimu teriris, reaksi pertamamu pasti, "Aduh, ini sakit banget." Dan itu memang wajar. Kita merasakan rasa sakit sebagai pengalaman yang sangat pribadi, sesuatu yang orang lain sebenarnya tidak benar-benar bisa pahami. Tapi ilmu pengetahuan telah memetakan bagaimana perasaan ini sebenarnya bekerja, dan apa yang mereka temukan ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Tubuh Anda dipenuhi dengan sensor-sensor kecil yang disebut nociceptor. Sensor-sensor ini dirancang untuk mendeteksi bahaya, tekanan, panas, bahan kimia, apapun yang bisa menyebabkan kerusakan. Pada saat itu, mereka mengirimkan sinyal listrik yang melaju sepanjang tulang belakangmu, masuk ke otakmu, dan kamu baru akan merasakan sakit jika otakmu memutuskan bahwa kamu benar-benar perlu memperhatikannya. Bagian ini sangat penting. Tidak semua cedera menimbulkan rasa sakit, dan tidak semua rasa sakit berarti ada cedera yang nyata. Otakmu terus-menerus menganalisis apakah layak memberi sinyal rasa sakit di kesadaranmu, atau sebaiknya mengabaikannya karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk berhenti dan mengeluh. Misalnya, pada Perang Dunia Kedua, para dokter memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa tentara yang datang dengan luka tertentu merasakan jauh lebih sedikit rasa sakit dibandingkan warga sipil yang mengalami cedera serupa. Otak mereka sederhana saja memutuskan, sekarang kamu tidak bisa memikirkan hal itu, yang lebih penting adalah bertahan hidup. Jadi, rasa sakit itu bukan sesuatu yang otomatis, melainkan juga bisa menjadi soal keputusan. Para ilmuwan saat ini sudah membedakan 3 dimensi rasa sakit. Yang pertama adalah intensitas fisik, yaitu seberapa besar atau seberapa kuat sensasi itu sendiri. Yang kedua adalah dampak emosional, yaitu seberapa berat beban mentalnya, dan yang ketiga adalah interpretasi. Apa pendapatmu tentang hal itu? Seberapa berbahaya? Dan berapa lama akan berlangsung? Dan ketiga hal ini bersama-sama membentuk pengalaman yang kita sebut sebagai rasa sakit. Ilmu kedokteran telah mencoba mengkuantifikasi hal ini dengan berbagai metode. Contohnya ada kuesioner nyeri S1 MCHE Pronunciation Skill, di mana kamu harus memilih kata-kata seperti berdenyut, menusuk, membakar, atau menggunakan skala dari 1 sampai 10 untuk menilai seberapa parah rasa sakit yang kamu rasakan. Tentu saja, semua ini masih bersifat subjektif, karena hanya bisa menilai apa yang seseorang sampaikan. Tapi ini saja sudah sangat membantu. Sinyal rasa sakit berjalan melalui 2 jenis serabut saraf. Serabut A delta itu cepat dan lebih tebal. Inilah yang membawa rasa sakit tajam secara tiba-tiba, misalnya saat kamu terkena panas. Serabut C lebih lambat dan biasanya menyampaikan rasa sakit yang tumpul dan berdenyut, jenis rasa sakit yang bisa berdenyut selama berjam-jam setelahnya. Pengalaman yang sangat relevan juga diceritakan oleh seorang pendaki gunung yang selamat setelah jatuh dari tebing setinggi 30 meter. Setelah kecelakaan itu, ia mengatakan bahwa pada beberapa detik pertama ia hanya merasakan nyeri yang tajam seperti disambar petir, kemungkinan besar karena serabut A delta. Lalu dalam hitungan menit rasa sakit itu berubah menjadi nyeri tumpul dan berdenyut yang disalurkan oleh serabut C. Menurut pria itu, sensasi pertama begitu mengejutkan sehingga sebenarnya tidak terasa sakit, melainkan seperti diselimuti semacam suara bising putih. Setelah itu barulah neraka yang sesungguhnya datang, penderitaan panjang dan lambat sampai bantuan tiba. Namun yang penting, rasa sakit juga bisa diukur secara objektif, misalnya dengan detak jantung, kadar kortisol, atau pencitraan otak. Ada area otak seperti korteks singulat anterior atau insula yang akan aktif saat kita merasakan sakit, dan aktivitas ini sudah bisa terlihat pada gambar pencitraan. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus ketika seseorang tidak bisa berkomunikasi, misalnya pada bayi atau pasien koma. Ambang rasa sakit dipengaruhi oleh banyak hal. Ada orang yang secara genetik memiliki tingkat kepekaan yang lebih rendah, sementara yang lain sudah terbiasa dengan rasa sakit sejak kecil, misalnya karena kecelakaan atau operasi. Dan ada juga faktor psikologis. Kecemasan, depresi, atau trauma masa lalu dapat meningkatkan kepekaan terhadap rasa sakit. Inilah yang juga disebut hiperalgesia. Ketika otak menafsirkan segala sesuatu sebagai rasa sakit, bahkan hal-hal yang bagi orang lain hanya terasa tidak nyaman. Jadi, ilmu pengetahuan saat ini tidak hanya memperlakukan rasa sakit sebagai sebuah perasaan,
tetapi juga sebagai rangkaian proses biologis yang bisa diukur, diteliti, dan sampai tingkat tertentu dibandingkan. Dan disinilah muncul sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi ketika sistem ini kelebihan beban? Ketika rasa sakit bukan lagi sekadar sinyal, tapi menjadi mereka itu sendiri? Pada tahun 2007, seorang pria dari Texas mengalami kecelakaan mobil, dan saat terjepit di dalam bangkai mobil, genangan bahan bakar yang tumpah terbakar. Ketika petugas pemadam kebakaran berhasil membebaskannya, korban telah mengalami luka bakar derajat 3 pada 90% tubuhnya. Para dokter kemudian mengatakan bahwa luka-luka pria tersebut begitu parah sehingga tubuhnya hampir langsung mengalami syok. Meskipun secara teknis ia tidak langsung meninggal, otaknya berhenti bekerja dalam beberapa menit, ia kehilangan kesadaran, dan tidak pernah sadar kembali. Tubuhnya masih bertahan hidup untuk beberapa waktu, tetapi kesadarannya pada dasarnya langsung hilang. Dan ini bukanlah kasus yang aneh. Ini adalah salah satu mekanisme bertahan hidup kuno yang sudah tertanam dalam diri kita. Tubuh manusia tidak dirancang untuk menahan penderitaan yang terus meningkat tanpa batas. Pada titik tertentu, otak secara sederhana mencabut colokan, dan ini bukan kiasan. Kesadaran benar-benar berhenti agar melindungi kita dari hal-hal yang tak terbayangkan. Menurut para dokter, otak lebih memilih mematikan kesadaran daripada harus menyaksikan kehancuran tubuh. Screen geologis inilah yang menjadi alasan mengapa banyak korban kecelakaan fatal sebenarnya tidak secara sadar mengalami detik-detik terburuknya. Namun, perlindungan ini tidak selalu bekerja, dan ketika tidak, seseorang benar-benar melewati batas rasa sakit dalam arti yang sebenarnya. Pada tahun 2011, para peneliti dari Oxford meneliti kesaksian orang-orang yang selamat dari penyiksaan. Orang-orang ini mengalami penderitaan fisik dan mental yang, dalam keadaan normal, akan langsung menyebabkan pingsan atau syok. Namun, para periksa dengan sengaja menggunakan metode-metode yang secara sadar mencegah tubuh untuk melindungi diri. Para korban tetap sadar sepanjang waktu, sementara mereka mengalami tingkat rasa sakit yang sebelumnya dianggap hampir mustahil oleh literatur medis. Kasus-kasus seperti ini membantu para peneliti memahami di mana batas maksimal rasa sakit itu berada, dan apa yang terjadi jika batas itu dilampaui. Ternyata, meskipun sistem saraf hanya mampu mengirimkan sejumlah impuls rasa sakit tertentu, penderitaan itu sendiri memiliki dimensi lain juga. Jika rasa sakit berlangsung lama atau mengenai beberapa bagian tubuh sekaligus, penderitaan bisa meningkat ke tingkat yang baru, meskipun intensitasnya sendiri sudah tidak bisa bertambah lagi. Penyintas yang pernah mengalami rasa sakit luar biasa, seperti luka bakar parah selama berjam-jam atau penyiksaan di medan perang, sering menggambarkan pengalaman aneh yang sama, seolah-olah di suatu titik selama penderitaan itu mereka keluar dari tubuh mereka sendiri. Seorang penyintas yang disiksa selama berbulan-bulan di Irak berkata, "Setelah titik tertentu, aku tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada kehampaan yang terang dan bising, di mana aku merasa tubuhku bukan milikku lagi." Ilmu pengetahuan menyebut fenomena ini sebagai disosiasi akibat rasa sakit. Ini adalah garis pertahanan terakhir. Ketika tubuh tidak bisa mematikan kesadaran karena syok fisik, otak tetap berusaha memutuskan pengalaman itu dari dirinya sendiri. Menurut hasil pemeriksaan pencitraan otak, dalam kondisi seperti ini, aktivitas di beberapa bagian otak menurun drastis, sementara bagian lain, terutama yang mengendalikan keadaan kesadaran seperti mimpi atau kesadaran yang berubah, justru menjadi sangat aktif. Pengalaman yang tercipta pun sudah hampir tidak ada hubungannya lagi dengan tubuh, apalagi dengan rasa sakit. Kesadaran membangun jalan pelariannya sendiri, tapi pelarian ini tidak selalu berhasil. Dan disinilah mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Cara-cara kematian yang paling menyakitkan bukanlah yang paling dramatis secara tampilan. Jatuh, ledakan, dan api seringkali menyebabkan hilangnya kesadaran secara seketika. Otak tidak memberi waktu untuk merasakan penderitaan. Bahaya yang sesungguhnya tersembunyi pada situasi di mana tubuh tidak bisa mematikan dirinya, kesadaran tidak bisa terlepas, dan rasa sakit tetap aktif di semua tingkatan. Dalam situasi seperti ini, kematian berlangsung cukup lambat sehingga sistem endorfin kita menjadi lelah. Cukup terkendali sehingga tekanan darah tetap stabil. Cukup bervariasi untuk mengaktifkan berbagai saluran rasa sakit secara bersamaan, dan cukup kejam sehingga kesadaran tetap hadir sepanjang waktu, merasakan bukan hanya kehancuran tubuh, tetapi juga siksaan psikologis dari penantian itu sendiri. Jadi, penderitaan itu bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga tentang apa yang akan terjadi, dan kamu tidak bisa lari darinya. Kalau aku bilang sihir, kematian, mungkin kita membayangkan hal yang sama. Api yang membakar, jeritan yang membekukan darah, penderitaan yang panjang. Eksekusi di zaman pertengahan, adegan film horor, bahkan drama sejarah atau fantasi biasa pun semuanya memberi kesan bahwa ini adalah salah satu akhir terburuk yang bisa terjadi. Tapi, sistem saraf punya pendapat yang sangat berbeda. Ketika seseorang tersambar api, detik-detik pertama memang membawa rasa sakit yang tak terbayangkan. Panas mengaktifkan semua reseptor kita yang peka terhadap panas dan kerusakan mekanis. Apapun yang bisa dirasakan, otak menganggapnya sebagai alarm. Tapi masalahnya, sensor-sensor ini sendiri juga ikut hancur. Saraf-saraf di kulit benar-benar terbakar, sehingga kemampuan untuk merasakan pun hilang. Namun, pernapasan justru lebih cepat mengakhiri penderitaan. Orang yang meninggal di tengah kobaran api tidak hanya terbakar dari luar. Udara panas membakar saluran pernapasan,
Asap dan karbon monoksida menghentikan suplai oksigen. Kehilangan kesadaran bisa terjadi dalam 30-60 detik. Jadi, terbakar memang kejam, tapi jarang berlangsung lama. Hal yang sama juga berlaku untuk cara-cara kematian menakutkan lainnya. Bagaimana dengan tenggelam? Orang yang hampir tenggelam seringkali mengingat bahwa saat-saat pertama memang dipenuhi dengan kepanikan dan rasa sakit, tetapi kemudian ketika otak tidak lagi menerima cukup oksigen, sesuatu yang aneh terjadi. Euforia, halusinasi. Rasanya pikiran menjadi tenang sejenak, tepat di gerbang kematian. Penderitaan dalam situasi seperti ini seringkali hanya berlangsung beberapa detik saja. Sebenarnya, hanya rasa paniknya yang luar biasa besar, sampai napasmu benar-benar habis. Bagaimana dengan kematian karena kedinginan? Awalnya memang tidak nyaman. Anggota tubuh mulai mati rasa. Terasa sakit, tubuh berusaha mempertahankan suhu inti. Tapi seiring suhu terus menurun, indera pun perlahan-lahan menghilang. Orang-orang dalam kondisi seperti ini sering merasa seolah-olah mereka kepanasan. Mereka melepas pakaian, terjatuh, dan masuk ke dalam keadaan seperti mimpi. Akhirnya, yang dirasakan bukan lagi penderitaan, melainkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Sementara itu, serangan hewan tidak selalu berarti penderitaan yang berkepanjangan. Contoh yang mengejutkan untuk hal ini adalah kasus Timothy Treadwell, seorang aktivis lingkungan yang dikenal sebagai Grizzly Man. Treadwell selama bertahun-tahun hidup bersama beruang liar di Alaska. Hingga pada tahun 2003, dalam sebuah pertemuan yang berujung tragis, seekor grizzly menyerang dia dan pacarnya. Meskipun lensa kamera tertutup, rekaman suara dari serangan itu tetap ada. Menurut analisis, Treadwell berjuang untuk hidupnya selama lebih dari 6 menit, sementara teriakan-teriakannya terus terdengar. Kebanyakan orang mungkin mengira bahwa serangan seperti ini berarti kematian seketika, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Beruang bukanlah predator yang seefektif kucing besar yang langsung menyerang ke leher. Rasa sakit di sini tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Treadwell tetap sadar sepanjang waktu saat beruang itu menyerangnya berulang kali, dan hanya pada menit-menit terakhir rekaman terdengar bahwa sudah sunyi dan dia tidak merasakan apa-apa lagi. Sebrutal apapun kedengarannya, kenyataannya adalah bahwa kasus-kasus seperti ini, betapapun kejamnya, hanya berlangsung selama beberapa menit saja. Syok akibat trauma, kehilangan darah yang cepat, serta reaksi pertahanan tubuh semuanya memperpendek durasi penderitaan. Dan disinilah muncul kesadaran yang mengejutkan. Jika kasus Timothy Treadwell hanya berlangsung 6 menit, lalu bagaimana rasanya jika rasa sakit itu berlangsung berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri? Kita telah melihat bahwa cara-cara kematian yang paling terkenal pun bukanlah puncak dari penderitaan manusia. Lalu, apa yang benar-benar menjadi puncaknya? Sekarang, inilah yang sudah kamu tunggu-tunggu sejak tadi. Aku tahu, cara-cara kematian paling menyakitkan di dunia. Selama berabad-abad, umat manusia telah bereksperimen untuk memaksimalkan rasa sakit melalui alat penyiksaan dan metode eksekusi. Tapi ada satu kekuatan yang sudah jauh lebih lama menguasai keahlian ini, alam. Karena alam telah mengembangkan senjata-senjata paling kejam selama jutaan tahun, bukan hanya untuk membunuh, tapi juga untuk menyebabkan penderitaan. Banyak makhluk hidup sebenarnya bukan bertujuan untuk membunuh musuhnya, melainkan agar musuh itu tidak pernah mau menyerang lagi. Ambil contoh semut peluru dari Amerika Selatan. Namanya dalam bahasa Inggris jauh lebih menggambarkan, bullet end, karena siapapun yang disengat akan merasa seperti tertembak peluru. Racun serangga ini mengandung senyawa bernama poneratoksin, yang secara harfiah menyandera sel-sel saraf kita. Sel-sel saraf ini akan terus-menerus mengirimkan sinyal rasa sakit selama berjam-jam, terlepas dari ada atau tidaknya cedera fisik yang nyata. Menurut kesaksian para korban, rasanya seperti paku panas yang dipukul ke telapak kaki berulang kali, selama 24 jam penuh. Tapi masih ada yang lebih buruk lagi. Sindrom Irukandji yang disebabkan oleh beberapa spesies ubur-ubur kecil. Sengatan dari ubur-ubur kecil hampir tidak terasa. Pada menit-menit pertama kamu pikir tidak ada masalah, lalu 20-30 menit kemudian gelombangnya datang. Kram otot yang rasanya seperti semua anggota tubuhmu ditarik secara bersamaan. Dada terasa sesak, muntah, sakit kepala, dan ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Kamu merasa sangat buruk sampai yakin bahwa kamu akan mati. Racun Irukandji ini tidak hanya menyebabkan rasa sakit fisik, tapi juga penderitaan eksistensial, kepanikan yang pada dasarnya sudah merupakan siksaan tersendiri. Selain itu, racunnya mencegah tubuhmu kehilangan kesadaran, jadi kamu harus merasakan setiap menitnya. Oke, tapi racun-racun ini tidak mematikan, jadi kita tidak bisa bicara tentang kematian terburuk. Tapi ubur-ubur kotak di lepas pantai Australia bermain di level yang berbeda. Racun yang ada di tentakelnya tidak hanya menyebabkan rasa sakit yang membakar, tapi juga menyerang sistem saraf dan kulit secara bersamaan. Setelah disengat, di kulit akan terjadi reaksi berantai peradangan yang memperkuat rasa sakit, sementara racunnya menembus semakin dalam ke jaringan dan mengaktifkan saraf-saraf baru. Racun ular juga melancarkan serangan gabungan terhadap persepsi rasa sakitmu. Beberapa komponen merusak jaringan, sementara yang lain melumpuhkan sistem saraf. Ada juga ular, seperti Viper Gabon, yang racunnya bisa menyebabkan pendarahan internal, kematian sel, dan nyeri saraf secara bersamaan. Semua itu terjadi sambil menjaga tekanan darah korban tetap stabil,
jadi kamu tidak akan jatuh ke dalam kondisi shock. Kesadaranmu tetap terjaga bersama rasa sakit itu, sampai akhirnya beberapa jam kemudian kamu meninggal karena gigitan tersebut. Namun, senjata paling mengerikan yang digunakan alam untuk menyebabkan rasa sakit tersembunyi di kedalaman laut. Kepiting terucut, yang sekilas tampak seperti makhluk kecil berwarna-warni yang lucu, sebenarnya adalah laboratorium kimia berjalan. Racunnya mengandung ratusan toksin berbeda, beberapa di antaranya memblokir endorfin, yaitu pereda nyeri alami tubuh. Menurut kesaksian para korban, mereka lebih memilih mati seketika daripada tetap sadar sepenuhnya dan merasakan racunnya. Ironisnya, spesies yang sengatannya paling menyakitkan justru tidak mematikan, sedangkan yang mematikan bisa menyebabkan kelumpuhan hanya dalam hitungan menit. Alam memang kejam, tapi seberapapun mengerikannya senjata-senjata hewan ini, masih ada yang lebih buruk lagi. Ketika rasa sakitnya bukan hanya berlangsung berjam-jam atau berhari-hari, melainkan bertahun-tahun, dan bukan alam, melainkan tubuhmu sendiri yang berbalik melawanmu. Ada kondisi medis tertentu yang bisa menemani seseorang selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup, tanpa henti, dalam penderitaan. Ilmu kedokteran telah mendokumentasikan banyak kondisi seperti ini. Salah satu contoh yang paling mengerikan adalah neuralgia trigeminal, yang oleh banyak orang hanya disebut sebagai penyakit bunuh diri. Penyakit ini menyerang saraf trigeminal yang berada di wajah, dan menimbulkan sensasi seolah-olah ada petir yang menyambar wajahmu. Pada beberapa pasien, serangan bisa dipicu berulang kali hanya karena seseorang meniupkan napas ke kulit mereka. Pada yang lain, pemicunya bisa berupa mengunyah, berbicara, atau udara dingin. Rasa sakitnya hanya berlangsung beberapa detik, tapi selama itu kamu merasa seolah-olah kepalamu dibakar dari dalam, dan ini bisa terjadi hingga 100 kali sehari. Dari nama baru penyakit ini saja, kamu bisa menebak betapa parah kondisinya, sampai-sampai banyak orang lebih memilih mati. Namun bahkan dibandingkan itu pun, penderitaannya masih bisa lebih parah lagi. Sakit kepala klaster adalah salah satu kondisi paling menyakitkan yang dikenal dalam dunia kedokteran. Rasa sakitnya terpusat di belakang salah satu mata, dan rasanya seperti ada yang mencoba menusuk matamu dengan besi panas. Menurut survei tahun 2020, para pasien menilai rasa sakit ini bahkan lebih parah daripada nyeri saat melahirkan atau batu ginjal. Serangannya juga tidak cepat berlalu, bisa berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan terjadi beberapa kali dalam sehari. Para korban seringkali tidak mampu berbaring atau tetap diam. Ada juga yang lebih memilih membenturkan kepalanya ke dinding, hanya agar rasa sakitnya sedikit lebih tertahankan. Yang bahkan lebih buruk lagi adalah sindrom nyeri regional kompleks, yang dalam literatur medis hanya digambarkan seperti ini. Api saraf yang terus-menerus dan tak terhentikan. Seringkali, hal ini dipicu oleh cedera sepele seperti terkilir, patah tulang, atau tindakan bedah. Hanya saja, di sini rasa sakitnya tidak pernah hilang. Untuk alasan tertentu, sistem saraf terjebak dalam reaksi darurat dan mulai menstimulasi dirinya sendiri. Bagian tubuh yang terkena berperilaku seolah-olah berada dalam minyak panas dan tidak ada jalan keluar. Jenis rasa sakit seperti ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan seringkali tidak ada obat yang bisa mengatasinya. Namun, hal-hal ini sendiri tidak mematikan. Tapi ada juga kanker tulang stadium akhir, terutama jika menyerang tulang belakang. Tumor tidak hanya menekan saraf di sekitarnya secara fisik, tetapi juga melepaskan zat-zat yang memperkuat sensasi nyeri. Hasilnya adalah jenis rasa sakit yang oleh para dokter disebut sebagai rasa sakit total, karena seseorang tidak memiliki 1 detik pun tanpa penderitaan. Seringkali, obat-obatan paling kuat pun tidak mempan dalam situasi seperti ini. Penyakit-penyakit ini mengerikan bukan hanya karena penderitaan fisiknya, tetapi juga karena seolah-olah tidak ada akhirnya. Tidak ada kehilangan kesadaran, tidak ada pingsan, tidak ada peredaran darah yang berhenti, hanya siksaan yang terus-menerus selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dengan bekal informasi ini, kita benar-benar bisa menilai mana yang mungkin menjadi kematian paling menyakitkan, apakah kanker tulang, atau mungkin sengatan ubur-ubur kotak dan gigitan ular viper Gabon. Namun ada satu kategori lagi yang layak diteliti. Alam itu kejam, tetapi manusia kejam dan sangat kreatif. Apa yang saya katakan di part pertama video ini adalah bahwa intensitas, durasi, dan keniscayaan rasa sakit bersama-sama menyebabkan tingkat penderitaan yang paling besar. Hal ini juga telah disadari oleh orang lain sejak awal dalam sejarah umat manusia, terutama ketika berbicara tentang metode eksekusi yang kejam. Banyak peradaban tidak hanya berusaha mengakhiri hidup, tetapi juga melakukannya dengan cara yang paling lama dan paling kejam, sambil tetap menjaga kesadaran korban. Ambil saja contoh metode Scavismus dari Persia. Korban dipaksa telanjang dan dijepit di antara 2 perahu yang ditumpuk, sehingga tangan, kaki, dan kepalanya menjulur keluar. Selama berhari-hari, korban diberi makan susu dan madu, yang menyebabkan diare parah, sementara tubuhnya juga diolesi campuran tersebut. Perahu itu kemudian diturunkan ke rawa atau sungai, dan korban perlahan-lahan membusuk hidup-hidup selama lebih dari 2 minggu. Ribuan serangga dan cacing mulai memakan tubuhnya dari dalam dan luar. Dari segala sisi, metode ini benar-benar bertujuan memaksimalkan penderitaan secara sadar. Rasa sakitnya terus-menerus, rangsangan yang menyerang tubuh tanpa henti, dan kesadaran penuh yang menyertai semuanya. Lin Chi dari Tiongkok
atau kematian 1000 sayatan, juga sama brutalnya. Algojo memotong daging korban sedikit demi sedikit, dengan hati-hati menghindari organ vital agar memperpanjang hidup dan rasa sakitnya. Sayatan pertama hanya mengenai jaringan ikat, lalu berlanjut ke otot, urat, dan akhirnya tulang. Semua ini dilakukan agar pendarahan tidak berakibat fatal, setidaknya selama beberapa jam pertama. Mungkin korban lebih memilih racun ubur-ubur. Orang Yunani punya taktik yang sama sekali berbeda dengan banteng perunggu mereka. Korban dikurung di dalam patung banteng berongga yang terbuat dari logam, lalu api dinyalakan di bawahnya. Patung logam itu perlahan-lahan dipanaskan, memanggang tubuh di dalamnya secara perlahan, dan hal ini memungkinkan korban tetap sadar selama berjam-jam. Penusukan dengan pasak, yang juga digunakan oleh Vlad Tepes, sosok asli Dracula, juga mendorong penderitaan manusia hingga ke batas rasa sakit dan kesadaran. Pasak tersebut tidak diasah tajam, melainkan dibuat tumpul agar tidak langsung menyebabkan kematian, dan dengan hati-hati dimasukkan ke dalam tubuh korban melalui anus hingga mencapai dada atau leher. Batang itu diposisikan sedemikian rupa agar tidak mengenai organ-organ vital. Dengan cara ini, korban bisa tetap hidup selama beberapa hari, sementara tubuhnya perlahan-lahan mengalami kerusakan internal yang parah. Tapi kalau saya harus memilih komandan yang jelas, maka itu adalah dikuliti hidup-hidup. Metode ini terutama digunakan oleh bangsa Asyur kuno, dinasti Ming di Tiongkok pada abad pertengahan, serta beberapa kerajaan Eropa, biasanya untuk menghukum pengkhianatan atau penistaan agama. Inti dari teknik ini adalah kulit biasanya mulai dikupas sedikit demi sedikit dari wajah, tangan, atau punggung, hingga hampir tidak tersisa apa-apa. Semua ini dilakukan dengan sengaja menghindari organ vital dan pembuluh darah besar, sehingga orang yang dieksekusi tetap sadar dalam waktu yang lama, sambil menyaksikan dan merasakan seluruh prosesnya. Secara fisiologis, ini adalah salah satu rasa sakit paling intens yang bisa dialami manusia. Kulit adalah salah satu organ kita yang paling banyak memiliki saraf, dan setelah dipisahkan, ujung-ujung saraf yang terbuka terus-menerus mengirimkan sinyal ke otak. Jika selama prosesnya pendarahan dikendalikan, korban bisa tetap sadar selama 30 hingga 60 menit, merasakan rasa sakit yang maksimal sepanjang waktu. Menurut catatan sejarah, beberapa korban bahkan masih bisa berbicara dan bergerak ketika sebagian besar tubuh mereka sudah tidak memiliki kulit. Jadi, dikuliti hidup-hidup tidak hanya menguji batas toleransi rasa sakit manusia secara anatomi, tetapi juga secara mental hingga ke titik ekstrim. Penyiksaan ini selevel dengan hukuman panjang atau kematian dengan 1000 sayatan, namun bahkan memberikan pengalaman yang lebih brutal dan mendalam daripada keduanya. Menurut ilmu kedokteran modern, eksekusi paling brutal bukanlah yang kematiannya paling dramatis, melainkan yang membuat otak tetap sadar menyaksikan tubuhnya sendiri hancur perlahan.